Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah masa taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama di sini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu Alhamdulillah yang kami hormati para peserta fikih administrasi yang bergabung belajar. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita bisa fokus, kita mereview kembali, menjelajah kembali kompetensi kita sebagai potensi ATM. Jadi, ya sekali lagi, upaya kita hanya berusaha dan berusaha belajar dan belajar. Insya Allah, apapun itu mudah-mudahan menjadi uh, niatan saudara sekalian, ya menjadi hal yang terbaik dan memang dimudahkan untuk jadi baik P3K maupun calon CPNS ya. Kita mulai nggih. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mereview sedikit ya terkait dengan eh, kompetensi dasar dari GLP dulu, Good Labor Practice, kemudian kita nanti menjelajah beberapa soal. Izin share nggih. Eh, Sudah kelihatan di layar? Ya. Jadi sebelum kita menjelajah ya, ada baiknya kita melihat dulu kompetensi dasar kita ya. Di sini kita melihat good laboratory practice. Apa sih yang menjadi eh, maksud daripada GLP itu? Ya, kelihatan di layar ya, rekan-rekan. Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Baik ya. Di sini kita mereview kembali, yaitu adalah terkait dengan good laboratory practice. Ada suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, fasilitas, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat menjamin agar pengujian tentunya dapat dimonitor, dilaporkan, dilaksanakan, dan dicatat. Ya. Kadang hal ini menjadi hal-hal yang dasar untuk bahan keluarnya suatu ujian, nih, baik uji kompetensi maupun ujian yang lainnya. GLP ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu. Ya, jadi kata-kata penjaminan mutu ini menjadi faktor kunci ya untuk apa? Untuk mendapatkan kepercayaan yang cukup bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan yang memenuhi yang diinginkan. Ya. Kenapa GLP itu penting? Nah, sekali lagi, GLP itu penting ya, karena memang di dalam laboratorium kesehatan sangat berperan dalam pengobatan, mencegah penyakit ya. Jadi hampir tidak ada diagnosa yang memang tanpa adanya keterlibatan dari laboratorium. Hanya dalam hal ini, baik pengobatan, penelitian kesehatan berlangsung tanpa keterlibatan laboratorium itu tidak memungkinkan. Maka di laboratorium itu betapa pentingnya dari GLP. Tujuan dari GLP ini adalah untuk menjamin terlaksananya penjaminan mutu sehingga hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Ya. Nah dari sini kemudian kita melihat komponen GLP itu apa. Nah misalnya di sini bisa jadi eh, ada beberapa hal terkait di bawah ini adalah terkait apa yang terkait dengan fasilitas. Fasilitas tentunya di sini mulai dari administrasi, akomodasi, peralatan, keselamatan kerja. Kemudian di sini ada staf, ya termasuk SDM yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
Kemudian penjaminan mutu, ya, penjaminan intinya penjaminan data dan penyimpanan rekaman yang sempurna dan secara struktur, ya. Nah, kalau prosedur itu adalah sistem mutu. Jadi pemilihan metode uji, pemilihan dan penanganan sampel. Nah, kemudian terkait dengan penerapannya bagaimana? Nah, penerapannya ini adalah bertujuan untuk meyakinkan bahwa data hasil uji yang dihasilkan itu telah mempertimbangkan apa? Yaitu perencanaan dan pelaksanaan yang benar. Yaitu namanya good planning and action. Ya. Kemudian ada praktek pengambilan sampel yang baik. Ada good sampling praktik, ya. Kemudian ada praktek melakukan analisis yang baik, ya. Ada good analisis praktiknya. Ada praktek melakukan pengukuran. Ada praktek pendokumentasian. Ada praktek menjaga akomodasi dan lingkungan. Ini merupakan bagian dari penerapan GLP. Praktek pengambilan sampel yang baik itu yang bagaimana? Tentunya di sini pengambilan sampel didefinisikan sebagai prosedur pengambilan suatu bagian dari substansi, bahan atau produk untuk keperluan pengujian dari sampel yang mewakili kumpulannya. Nah, hal yang harus diperhatikan tentunya di sini ada perencanaan pengambilan sampel, petugas pengambil sampel, prosedur pengambil sampel, peralatan yang digunakan, ya, kemudian lokasi dan titik pengambilan sampel. Ada juga frekuensi pengambilan sampel, keselamatan kerja dan hukum. Sedangkan laboratorium harus mempunyai rencana pengambilan sampel dan prosedurnya, serta harus tersedia pada lokasi di mana pengambilan sampel dilakukan. Nah, di sini prosedur pengambilan sampel menguraikan pemilihan, rencana pengambilan sampel, preparasi sampel untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Nah, sedangkan petugas pengambil sampel oleh personel yang memiliki kualifikasi yang dibuktikan dengan pendidikan, pelatihan, dan dapat menunjukkan keterampilannya dalam pengambilan sampel. Ya, itu kalau dalam hal yang dimaksud dengan personel yang dibutuhkan dengan kompetensi dan kewenangan itu biasanya terkait dengan kalau yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang baru-baru ini di eh, adanya satu hal yang baru dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ya, tentang kewenangan dan kompetensi praktisi di bidang kesehatan. Kemudian di sini apa yang harus dilakukan dalam melakukan analisa? Laboratorium harus menggunakan metode dan prosedur yang tepat, ya, untuk semua jenis pengujian yang sesuai. Ada pengambilan sampel uji, penanganan sampel uji, transportasi, penyimpanan preparasi, ya, perkiraan ketidakpastian ukur, teknik statistik. Nah, untuk memastikan agar pengujian dilakukan dengan benar, ya, memberikan hasil yang memuaskan dan dapat dipercaya, maka laboratorium harus menggunakan metode standar internasional maupun nasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode antara lain semua metode pengujian harus didokumentasikan dan divalidasi. Ke depan akan kita bahas tentang metode validasi tersendiri, ya. Kemudian metode tersebut harus dipelihara kemutahiran dan tersedia untuk personel yang tepat. Ya, metode harus diikuti secara benar, ya, sepanjang waktu. Kemudian personel yang melakukan pengujian harus dilatih, dievaluasi kompetensinya, dan metode tersebut harus dilakukan secara berkala oleh personel yang bersangkutan. Nah, ini terkait dengan bagaimana melakukan analisa yang baik, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada praktek melakukan analisa, ya. Jadi peralatan laboratorium itu ternyata di sini harus dilengkapi dengan peralatan dan instrumentasi yang diperlukan, ya, agar pengujian dapat dilaksanakan. Peralatan dan instrumen yang tersedia harus diinspeksi secara periodik, ya. Nah, di mana catatan yang terdokumentasikan diantaranya mulai dari nama peralatan, deskripsi, kemudian tanggal perolehan, data maintenance, kalibrasi, dan perbaikan. Kalau kalibrasi ini semua peralatan ukur dan instrumen harus terlebih dahulu dikalibrasi sebelum digunakan dan dikalibrasi ulang, ya.
Nah, sertifikat kalibrasi yang diterbitkan harus berisi hasil pengukuran, termasuk ketidakpastian pengukuran. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan praktek menjaga akomodasi. Laboratorium harus mempunyai ukuran, ya, konstruksi lokasi, dan sistem pengendalian yang memadai agar dapat memenuhi tugas dan fungsi laboratorium. Nah, kondisi dan yang dilakukan itu dapat berpengaruh terhadap kondisi-kondisi sampel tentunya, ya. Nah, di sini kondisi sampel itu bisa bisa berarti kondisi sampel yang akan diuji, ya. Kemudian kinerja peralatan laboratorium dan personel di laboratorium, ya. Nah, kemudian ada selanjutnya kesesuaian kondisi yang dipersyaratkan. Oh, fasilitas, ya. Fasilitas ini tentunya di sini ada beberapa, baik itu untuk pencahayaan ini tentunya salah satu contoh ketika kita melakukan satu praktek, ya, praktek yang dimana prakteknya ini katakanlah yang semi manual, ya, contoh untuk reagen bilirubin itu sangat mudah terganggu adanya pencahayaan, makanya di dalam praktek di laboratorium itu kenapa harus botol coklat. Ya, salah satunya ada beberapa seperti pemeriksaan bilirubin dengan botol coklat karena memang sangat rentan terhadap pencahayaan. Ya, nah terkait dengan itu tentunya eh, beberapa hal yang memang harus dipahami dalam pendidikan laboratorium, ya tentunya dengan adanya ventilasi, ya, kemudian ada beberapa hal yang eh, terkait dengan sumber energi, persediaan air dan lain sebagainya. Baik, ya, itu saya kira beberapa catatan yang memang terkait dengan DNP, ya. Nanti akan kita eh, coba bahas, ya. Namun sebelumnya kita akan berupaya untuk melompat, ya kan. Jadi melompat itu kita akan berusaha untuk memenuhi unsur-unsur yang kompetensi di bidang kita. Jadi kompetensi di bidang laboratorium, ya. Di bidang laboratorium ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, baik itu kompetensi dasar yang memang sebagaimana mestinya ada banyak faktor dalam buku dukung di laboratorium. Tapi mungkin eh, keterbatasan waktu yang kan karena kebukan seperti adanya buku GRP, kemudian adanya terkait dengan buku-buku yang seperti tadi ada di GLP, ada di pengantar laboratorium, ya, itu merupakan buku-buku yang eh, mendukung di laboratorium. Ada lagi terkait dengan kendali mutu, ada lagi terkait dengan buku-buku mungkin yang sebelumnya bisa jadi rekan-rekan ada yang memang kenal, ada juga yang belum kenal. Baik, ya, Jim. Sekarang kita akan mencoba melihat daripada eh, kompetensi dasar terlebih dahulu, ya. Saya akan bukakan dulu, ya.
Oh iya, kita dulu yang sebelumnya ya, kan kita melompat ke kompetensi bidang ya. Nanti yang untuk GLP nanti kita lanjutkan di bahasa berikutnya ya. Jadi untuk soal-soal kimia langsung kimia klinik dan urin ya. Contoh ini seorang ATLM yang bekerja di laboratorium klinik mandiri swasta dengan kategori laboratorium media ya. Jadi suatu ketika datanglah seorang pasien dengan pengantar untuk pemeriksaan glukose darah. Ya, kebetulan pasien tersebut tinggal satu komplek dengan analis. Hasil tes darah puasa menunjukkan kadar 180. Pada saat amplop hasil diberikan, pasien menanyakan kepada analis tentang hasil tersebut. Apa tindakan Natal yang benar? Ya. Di sini banyak sekali yang terkait dengan hal yang demikian ya. Nah, maka kalau melihat dari sini ya, tentunya kita langsung jawaban yang membuka amplop menjelaskan bahwa hasil tes dan menunjukkan segera ke dokter ini tidak memungkinkan ya. Jadi tindakan kemudian mengambil arsip hasil tes ini juga tidak memungkinkan. Jadi cara cara untuk kita eh, melakukan satu klasifikasi dalam soal itu kita bermain di kata kuncinya. Nah setelah ini baru kalau tanpa membuka amplop ya langsung memberitahu bahwa hasil tes tidak normal karena yang masih ingat hasil ini juga tidak tepat ya. Kemudian menyarankan pasien membeli obat ini apalagi. Nah, jadi kalau melihat dari sini, menganjurkan pasien membawa hasil tersebut ke dokter supaya mendapatkan penjelasan dan penanganan yang tepat. Ya, tentunya itu yang menjadi harapannya ya. Kemudian seorang perempuan atas rujukan dokter diminta memeriksa sedimentasi urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin didapatkan data pemeriksaan urin berwarna kehijauan agak keruh. Ya, sampel urin ditampung dalam tabung sentrifug. Disentrifug dengan kecepatan 1.500 selama 5 menit. Filtrat dibuang dan sedimentasi dibuat preparat. Jenis kristal apakah yang paling banyak ditemukan? Nah, di sini jelas berhubungan dengan pH dan Bj ya. Nah, di sini kalau asam urat, kalsium karbonat ya tidak memungkinkan. Dan sini yang paling mungkin adalah kristal yang banyak ditemukan dalam pH suasana tersebut adalah kalsium salat ya. Kemudian kalau lihat di sini ya, seorang pasien laki-laki 36 tahun diminta memeriksakan cairan sperma oleh dokter dan diberikan informasi yang benar tentang persiapan pengambilan, penampungan dan pengantaran sampel pada waktu yang ditentukan ya. Sampel diterima dalam wadah lebar dan tertutup, maka proses manakah yang tepat untuk dapat memberikan hasil. Nah, tentunya di sini yang kalau di sini dilihat dari sampel datang diterima jam 9 dengan wadah tutup lebar, maka kalau pemeriksaan harus segera dimulai, tidak memungkinkan pas ya. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 10.20 ini terlalu lama ya. Karena sperma harus cepat. Pemeriksaan harus dapat disekan dalam waktu 20 menit ya. Nah, ini juga kan harus dapat disekan dalam waktu 60 menit. Jadi yang tepat adalah tentunya pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 9.20. Kemudian di sini seorang ATLM yang melakukan protein dalam urin pasien atas permintaan dokter yang didiagnosis menderita multiple myeloma sebagai tes penyaring digunakan metode cari celup ya dengan hasil pemeriksaan protein urea negatif sehingga metode harus dikonfirmasi dengan metode bank ya di bank. Pada kasus tersebut alasan apakah yang paling tepat untuk dikonversi? Dan A. Metode cari celup sensitif terhadap globulin. Ya, tidak ya. Nah, yang B ini yang kelihatan mendukung. Karena kalau lihat dari yang C, metode cari celup hanya sensitif terhadap hemoglobin. Tidak juga. Mencari celup hanya sensitif terhadap mukol. Tidak juga ya. Karena di sini yang dilihat ada metode di bank. Dalam arti terkait dengan cari celup yang terkait dengan sensitif terhadap albumin. Ya. Kalau yang ini hanya sensitif terhadap benjon protein. Jadi yang terkait dengan metode di bank adalah terhadap argumen. Jadi kata kuncinya seperti itu. Kemudian ini ya eh, pasien laki-laki usia 30 tahun ke laboratorium klinik membawa pengantar dokter pemeriksaan sperma seperti tadi ya.
hari kemudian datang pada jam 8.30, ya 4 hari kemudian. Sesuai instruksi petugas dengan membawa sampel sperma, hasil wawancara dengan pasien didapatkan info sampel diambil pada jam 6.15. Jam 6.15. Apa yang harus dilakukan tenaga analis terhadap kasus di atas? Nah, apakah meminta pasien untuk mengulang sampel? Ya, tidak ya. Jadi, yang tepat adalah meminta pasien mengambil sampel 4 hari yang akan datang sesuai dengan instruksinya dokter. Jadi, kita harus melakukan edukasi sebagaimana yang diharapkan dokter. Karena laboratorium itu adalah merupakan indikasi, dalam artian itu menegakkan diagnosis dokter. Di sini merupakan indikasi apa sih yang sebenarnya yang diharapkan dokter. Nah, kita ini menjembatani, makanya laboratorium sebagai diagnosis dokter dan untuk menegakkan indikasi dokter. Sehingga kita harus berusaha untuk bekerja sama dengan pasien, dengan dokter untuk sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Kemudian di sini, seorang ATLM sedang dinas pagi di sebuah laboratorium menerima pasien seorang ibu hamil berumur 24 tahun dengan riwayat mempunyai penyakit liver. Ya, parameter apakah yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit? Ya, di sini jelas kata kuncinya adalah liver. Kalau trigliserid, kolesterol itu adalah profil lemak, urik asid dan ureum adalah fosfat ginjal. Kalau pertanyaan liver berarti ini adalah yang ini ya, yang C, gitu ya, ALT. Jadi kita harus melihat dari beberapa kata kunci yang ada di soal tersebut. Nah, ini sama. Seorang ATLM sedang dinas pagi di sebuah laboratorium menerima pasien dengan usia 54 tahun, dokter meminta fungsi ginjal. Nah, di sini parameter apa yang digunakan untuk menentukan penyakit di atas ya? Trigliserid, kolesterol memang di sini adalah profil lemak ya. Ini adalah profil liver ya. Urik asid itu sebenarnya juga potensi dengan fungsi ginjal. Tapi kenapa di sini kreatinin? Ya, karena kreatinin adalah kadar yang memang dalam hal ini bersembunyi di dalam otot. Jadi untuk verifikasi maupun validasi untuk terkait dengan adanya kelainan pada ginjal, maka parameter yang memang yang utama itu adalah kreatinin. Jadi kalau bobotnya itu lebih tinggi di kreatininnya sama uric acidnya. Ya, jadi ini jangan terkecoh walaupun di sini ada uric acid, tapi yang paling mendukung pada fungsinya adalah kreatinin. Gitu ya. Nah, kemudian eh, ini adalah kesiapan pasien untuk melakukan pemeriksaan dalam arti untuk diabetes. Kata kuncinya, pasien itu berpuasa 10 sampai 12 jam. Itu aja ya. Kata kuncinya seperti itu. Kemudian, nah di sini kita melihat ya pada pasien wanita berusia 35 tahun, 1 bulan yang lalu melahirkan seorang bayi di sini, seorang bayi ya. Tentunya di sini ada keluhan demam dan sering buang air kecil dengan merasakan panas di daerah organ kelamin. Diagnosis ibu tersebut mengalami ISK. Dokter menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan urin. Spesimen urin ini seperti apa yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan ini? Ya, nah kata kuncinya ISK. Kalau ISK berarti bukan urin pagi, ya, karena urin pagi memang urin yang baik, tetapi dalam hal ini biasanya untuk melihat dari kristal, ya. Urin 24 jam biasanya terindikasi eh, bahwasanya pasien itu ada kelainan pada yang ginjal ya kalau terkait dengan tadi ya. Urin sewaktu ya adalah urin yang sewaktu-waktu ya, tentunya di sini berbeda dengan hal yang memang postprandial. Kalau postprandial itu tentunya juga adalah yang memang digunakan biasanya dengan pasien-pasien yang 2 jam PP kalau postprandial. Kalau pertanyaannya memang 2 jam PP baru itu postprandial. Tapi kalau di sini ada ISK-nya berarti adalah urin porsi porsi tengah. Jadi gitu ya, cara menjawab beberapa tips soal ya. Kemudian di sini seorang ATLM melakukan pemeriksaan kontrol dengan kadar glukose ya. Hasilnya 115 dimasukkan ke dalam cat dan hasil masuk dalam ring kurang lebih eh, standar deviasinya adalah +2. Hasil kontrol hasil kemarin juga masuk
prosedur standar deviasi. Kemudian melakukan pengujian terhadap 30 sampel. Semua hasil pengujian kadar itu di atas 200. Tindakan apa yang dilakukan menghadapi hal tersebut? Apakah mengecek alat, ya? Apakah melakukan langsung memvalidasi hasil tersebut, mengulangi pemeriksaan kontrol, atau mengkonfirmasi dengan penyedia? Nah, di sini berarti yang dilakukan adalah mengecek alat, reagen, dan mengulangi pemeriksaan. Ya, karena di sini ada beberapa hal yang harus kita kondisikan. Ya. Kemudian selanjutnya tes Rivalta. Ya. Tes Rivalta ini digunakan untuk melakukan adanya eh, titik-titik. Berarti di sini Rivalta kaitannya dengan protein. Berdasarkan atas adanya apa? Serum musim menggunakan reagensnya asam asetat. Ya. Jadi seperti itu ya. Langsung saja ya. Kemudian di sini seorang pasien datang ke laboratorium dengan membawa surat rujukan ke dokter yang sedimen urin. Sampel yang diambil berupa sampel urin. Sampel urin yang didapatkan dengan ciri-ciri pekat, ya, berwarna kuning, pH 7,5, Pj ya 10025. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan banyak sekali kristal kalsium tiap lapangan. Dan di kristal apakah kristal kalsium yang bisa ditemukan dalam pemeriksaan sedimen? Ya, ini biasanya sering ditemukan ya, tetapi kalau terkait dengan ciri-ciri yang pekat, keruh, dan berwarna kuning dengan pH sekian, yang paling dominan adalah oksalat. Kalau silinder tidak ya, urat urat amop ya, kemudian asam urat juga tidak ya. Nah, maka di sini oksalat yang sering ditemukan ya. Nah, ini seorang pasien datang ke laboratorium ya atas permintaan dokter untuk dilakukan pemeriksaan urobilinogen. Nah, seorang analis meminta sampel urin pasien dan melakukan pemeriksaan urobilinogen urin. Ya, pemeriksaan urobilinogen tersebut reagen yang digunakan adalah reagen. Nah, kalau urobilinogen ini berarti langsung pada metode apa? Metode reagennya adalah Ehrlich. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini biasanya dalam yang sederhana sampel urin dengan pasien diabetes mellitus, ya. Nah, biasanya digunakan dengan eh, dengan pemeriksaan apa, ya? Nah, ada reagen yang nama di sini karena di sini ada pemeriksaan zat keton itu adalah protera, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, seorang ATM yang bekerja di rumah sakit menerima sampel urin, ya, untuk dilakukan pemeriksaan urin secara lengkap. Dari hasil pemeriksaan didapatkan warna urin coklat, ya, seperti T, pH 7,2, ini ada Pj. Kemudian ATM tersebut melakukan tes horizon dan hasil positif. Hasil positif pada tes horizon adalah, nah, ini kata kuncinya di sini, tes horizon. Ya, dengan hasil positif berarti warna hijau pada kertas sari. Ya. Nah, jadi metode horizon selalu identik dengan warna hijau pada kertas sari. Kemudian selanjutnya, ya, seorang ATM melakukan pemeriksaan urobilin ya terhadap sampel urin. Ya, yang diterimanya pada pemeriksaan ini ada adanya bilirubin harus disingkirkan terlebih dahulu, ya, karena dapat mengganggu pada tes ini sehingga ATM tersebut harus menambahkan zat tertentu dalam urin. Zat yang digunakan untuk menghilangkan adanya bilirubin yaitu adalah kalsium hidroksida padat. Ya, di sini karena dalam urin yang digunakan untuk bilirubin ya dalam hal ini. Selanjutnya, ya, seorang ATM yang menerima sampel batu ginjal, jadi kategorinya batu ginjal untuk dilakukan pemeriksaan secara lengkap, ya. Pada hasil pemeriksaan didapatkan warna berkilowatt. Kemudian ATM tersebut melakukan pemeriksaan kimia dengan menggunakan HCl 10% dan 10 MnO2. Hasil positif di atas ini adalah adanya timbul gas. Ya, ini merupakan dasar-dasar yang eh, dulu mungkin pada waktu semester awal ya. Nah, seorang ATM bekerja di rumah sakit menerima sampel dari pasien rawat inap. Cairan tersebut diambil dari paru, ya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan warna cairan kuning kemasan sangat keruh. Larutan digunakan pada tes tersebut adalah
asam asetat glasial, ya. Kemudian di sini pada pemeriksaan glukosa urin metode Benedik, Benedik pengganggu dalam ini pengganggu ya. Jadi pengganggu dalam pemeriksaan reduksi urin yang bereaksi seketika langsung dengan reagen Benedik tanpa pemanasan adalah, nah ini karena pengganggu ya. Kita ketahui dalam pemeriksaan glukosa itu kan ada yang namanya reduksi, ada reduksi ya dengan reagen yang Benedik ya. Di sini ada perubahan warna. Nah, terkadang perubahan warna ini kalau tanpa ada pemanasan ada hal gangguan yaitu yang memang sering mengganggu adanya vitamin C. Jadi kalau vitamin C yang konsumsi yang tinggi itu berpengaruh ya pada proses reagen Benedict ya. Terakhir ya, di sini pada pemeriksaan sedimen urin ya unsur kristal sedimen yang menunjukkan kondisi abnormal bila ditemukan dalam urin adalah ya kalau adalah itu berarti selain daripada keempat tersebut ya karena di sini kondisi abnormal ya nah semua di sini disebutkan jadi unsur-unsur sedimen yang menunjukkan kondisi abnormal bila ditemukan dalam urin ini adalah kistin, nikosin, tyrosine, bilirubin ya baik ya. Itu yang terkait dengan pemeriksaan kompetensi kita. Kita lanjutkan sedikit ya nanti kita eh, sekarang kita bergeser karena di awal yang tadi ini ada beberapa hal yang terkait dengan eh, ini sebetulnya terkait dengan eh, etika profesi ya. Sekarang mungkin saya mendiskusikan dulu rekan-rekan kalau terkait dengan etika profesi masih ingat nggak ya tentang buku-buku panduan ya? Karena kelihatannya di era yang sekarang ini banyak terkait dengan produk-produk klinikes yang kompetensi dan kewenangan. Rata ini lulusan yang paling baru tahun berapa ya? Katakan. Baik ya. Kalau gitu saya akan mencoba untuk mengenalkan terkait dengan pagi ya. Tidak apa-apa ya karena untuk mempercepat metode pembelajaran ya kita akan melompat pada eh, ini. Nah, kalau kita lihat ya sekarang ini ada beberapa hal terkait dengan baik itu kode etik profesi ya, profesi ATLM ini ya, kode etik profesi. Kemudian ada lagi sebelumnya, oh ya sebentar ya, izin saya sebentar. Sebelumnya apakah rekan-rekan masih ingat dengan ini tentang etika profesi produk Kemenkes? Halo, masih ingat pernah menjelajah buku ini, karena kan? Tidak, Pak. Oh tidak, baik ya. Kalau begitu, coba akan saya kenalkan terlebih dahulu sedikit ya. Kita akan mencoba menjelajah. Kalau melihat dari ini ya, eh, kalau melihat dari buku ini ya, ini sebenarnya banyak yang di dalamnya. Nanti akan saya share ya. Di sini ada beberapa hal yang terkait dengan potensi keluar. Ya, kita tidak tahu karena produk-produk yang baik P3K maupun CPNS itu biasanya sekarang yang produk yang berbau dengan Kementerian Kesehatan
regulasi dengan pemerintah, ya, itu yang cenderung biasanya keluar. Selain kompetensi dasar, justru kompetensi-kompetensi yang dasar itu yang kadang-kadang. Nah, kalau dekat dengan regulasi itu, ada yang terkait dengan ini. Baik, ini sekarang saya mencoba ya sedikit. Nah, kalau melihat dari bahasanya akan cukup panjang ya, tapi saya akan mengemas beberapa soal yang menjadi, coba kita lihat ya. Di sini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya banyak, ada beberapa yang kadang menjebak. Ya, kita lihat, bentar ya. Sini, nah, kita lihat. Nah, kita lihat sekarang ya, terkait dengan yang ini. Kita coba, kita diskusi sedikit ya. Ahli teknologi laboratorium medik, ya, di sini setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tentunya Permenkes 42 tahun 2015, dan memiliki standar kompetensi. Nah, pertanyaannya di sini standar kompetensi sesuai berdasarkan keputusan Menteri ya Tenaga Kerjaan nomor 170 tahun 2018. Kita mengenal adanya ini ya. Kira-kira jawaban yang ini yang mana, teman-teman? Jawaban yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Sederhana loh ini, teman. A, B, C, dan D. Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Terkadang jebakan soal itu begini. Standar Kerja Nasional Indonesia. Pakai standar semuanya. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ada yang bisa menjawab? Yang mana jawaban ini? Ini saya tunjukkan ini. Kalau lihat dari ini, berarti ini kita lihat dulu. Ini adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang ini ya nomor 170 tahun 2008 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional. Berarti SKKN ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya tentang laboratorium medik tentunya. Ya, di sini sebenarnya juga seperti ini banyak yang dibahas di dalamnya. Biasanya terkait dengan contoh, ya misalkan di sini ada terkait dengan apa yang dikatakan kompetensi, apa yang dikatakan. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Ya, jadi terkadang soal-soal itu sekarang banyak yang variasinya begini.
Jadi kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan. Jadi kompetensi itu begitu, definisi operasionalnya. Kalau SKKNI tadi ya yang ini ya. Jadi jangan salah singkatannya sama SKKNI tapi di sini standar kompetensi kerja, bukan standar kerja kompetensi. Karena dalam hal multiple choice itu ini adalah merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ya, keterampilan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa jadi soalnya itu terkait dengan rumusan yang kemampuan yang dicapai untuk mendapat keahlian berdasarkan profesi dikatakan apa? Nah, di sini ada standar kompetensi begitu biasanya. Ada standar kompetensi SKKN ada lengkap begini begitu ya. Jadi dasar-dasar pengertian ini merupakan satu eh, hal-hal yang memang terkait dengan potensi soal. Jadi kata kuncinya ada kompetensi, ada standar kerja kompetensi, ya ada ahli teknologi laboratorium. Tadi ahli teknologi laboratorium medik tentunya adalah terkait dengan cairan dan jaringan tubuh manusia untuk memastikan informasi tentang kesehatan perseorangan. Bisa jadi jebakan soalnya itu nanti bukan dari manusia, dari hewan, ya. Nah, itu harus kita lihat yang berhubungan dengan apa. Ya, apakah memang merupakan kompetensi bersama dengan biologi misalkan begitu. Nah, itu nanti akan dibahas lagi di terkait dengan kewenangan dan kompetensi. Nah, sekarang ini yang merupakan satu landasan pemikiran kita terkait standar kerja atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Karena di dalam ini tentunya akan dibahas ini yang dikatakan dengan nantinya ada standar kompetensi. Nah, contoh standar kompetensi ini di dalam sini ya supaya kita terbuka ya ketika mengerjakan soal itu ada standar kompetensi itu di sini ada tujuan utama, ada fungsi kunci, ada fungsi utama. Di sini memberikan pelayanan laboratorium medik, memberikan pelayanan pada laboratorium, kemudian persiapan apa saja yang disiapkan. Nah, terkadang contoh soal itu termasuk persiapan analitik, misalkan ini ya pra analitik persiapkan, kemudian seperti ini. Nah, kalau untuk melakukan penerimaan dan pencatatan itu merupakan komponen utama, jenisnya apa? Oh, pengambilan dan penanganan sampel. Ya, ini karena ini masuk ya pendokumentasian penerimaan pasien. Ini pendokumentasian misalnya identifikasi pasien ya kalau dalam pengambilan darah pelindung ya. Nah, ini biasanya untuk soalnya itu bisa jadi variasinya itu adalah eh, berikut ini adalah terkait dengan pengambilan dan penanganan sampel kecuali yang memang seperti itu tadi ya. Baik, ini kembali pada yang soal yang tadi ya. Kembali pada soal yang tadi di mana eh, ini jadi ini adalah jawabannya itu adalah yang jawabannya yang A ya standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Nah, yang sekarang ini adalah untuk yang kode etik. Ya, dalam konteks ini apa? Di sini kata kunci kode etik dalam konteks profesi laboratorium medis ya atau laboratorium medik. Kira-kira apa? Jawabannya mana? Untuk medis atau aturan etika mengatur perilaku atau alat laboratorium yang digunakan untuk analisis atau metode pengujian. Ini bisa kita lihat ya. Kata kuncinya terkait dengan perilaku keprofesional kita. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau ini jawabannya adalah yang ini ya. Ini saya garis kuning ya. Kalau ini adalah jawabannya itunya yang ini. Ya, nah, aturan. Nah, sekarang kita lihat lanjutan. Seorang teknisi laboratorium ya, medis mengetahui bahwa hasil tes pasien ya, artis pasien akan memberikan informasi penting bagi diagnosis. Ini kasus seperti ini biasanya sering keluar ya.
variannya. Karena mencangkut kode etik pelayanan publik, kode etik hak pasien, jadi terus ke profesional kita. Nah, tetapi pasien meminta agar hasilnya tidak diungkapkan kepada dokter. Apa yang sudah dilakukan oleh teknisi laboratorium, ya. Nah, ini adalah studi kasus, ya. Tentunya karena teknisi laboratorium medis mengetahui bahwa hasil tes pasien akan memberikan informasi penting bagi diagnosis, maka yang dilakukan patuhi permintaan pasien dan jangan berbagi hasil ke dokter. Tidak bisa, ya. Nah, ini tidak bisa karena sekali lagi laboratorium ada menegakkan diagnosis dokter, ya, untuk melihat indikasi dokter itu apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan pasien tersebut hasilnya untuk mendukung perawatan selanjutnya. Langsung berbagi hasil, ya, dengan dokter tanpa meminta izin pasien. Ya, itu juga secara etika memang kurang tepat, ya, karena eh, langsung dalam artian ini. Nah, ini mestinya kalau yang ini, yang C didiskusikan masalah ini dengan saudara atau manajemen laboratorium, ya, ya, itu ya. Kemudian selanjutnya, ya, di bawah hukum kesehatan apa yang merupakan tindakan ilegal yang dapat dilakukan oleh seorang teknisi laboratorium? Jawabannya apa? Ya, di bawah hukum kesehatan apa yang merupakan tindakan ilegal yang dapat dilakukan seorang teknisi laboratorium? Membagikan informasi medis pada pasien, melakukan uji, ya, membocorkan informasi pada pasien tanpa izin, merupakan tindakan ilegal, Pak, yang dapat dilakukan oleh teknisi medis. Ya, jadi, nah, cara yang melakukan yang seperti ini berarti di sini, ya, berarti kita eh, di bawah hukum kesehatan yang merupakan tindakan ilegal yang dapat dilakukan oleh seorang teknisi. Tindakan ilegal berarti ini, ya, berarti membocorkan informasi pada pasien pada pihak ketiga tanpa izin. Ya, ini yang merupakan terkait ilegal. Ya, baik, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan prinsip kerahasiaan pasien dalam etika profesi laboratorium? Kerahasiaan pasien berarti kalau mengambil uang kan, ya, melakukan tes laboratorium dengan cepat tidak, melindungi informasi medis. Ya, di sini berarti yang C, melindungi informasi medis pasien dari akses yang tidak sah. Ya, kemudian di sini, ya, seorang teknisi laboratorium medis menemukan menemukan alat laboratorium yang digunakan untuk menguji sampel pasien rusak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Nomor 6 ini, melanjutkan pengujian dengan alat yang rusak. Tentunya tidak, ya. Nah, kemudian segera berhenti dan melaporkan semua kepada atasan. Nah, karena ini menemukan bahwa alat tersebut digunakan untuk menguji sampel pasien rusak. Nah, coba membeli alat tersebut sendiri. Ini baik, ya, tetapi mungkin eh, tidak pas, ya, karena terkadang membutuhkan suatu manajemen di dalamnya. Abaikan masalah ini juga tidak, lanjutkan pengujian juga tidak tepat. Jadi yang tepat adalah yang B, ya. Nah, jadi jelas segera berhenti dan melaporkan semuanya kepada atasan. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa penting bagi teknisi laboratorium medis untuk memahami dan mematuhi hukum yang mengatur praktek di laboratorium? Ya, di sini tentunya ada terkait dengan bisa jadi untuk menghindari kerja keras. Tidak, ya, kalau begini. Ya, kemudian untuk membeli peralatan laboratorium yang mahal. Tidak, karena ini eh, mengapa penting bagi teknisi medis untuk memahami dan mematuhi hukum. Berarti terkait dengan hukum, yaitu untuk menjaga keamanan, ya, dalam hal ini, dan kualitas hasil uji. Tetap karena di sini
kualitas hasil uji ini adalah terkait dengan praktek di laboratorium, ya. Nah, contoh seperti itu tadi. Kemudian seorang teknisi laboratorium medis memiliki bukti bahwa rekan kerjanya telah melakukan tindakan ilegal. Nah, sekali lagi tindakan ilegal dalam praktek laboratorium. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh teknisi laboratorium tersebut? Nah, ini terkadang kita cara menjawab seperti ini tidak bisa dengan emosional ya, tetapi dengan hal aturan karena di dalam eh, apa yang harus dilakukan secara efektif dan benar menurut eh, baik itu kepegawaian menurut untuk sebagai abdi negara bahwasanya kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, di sini kelihatannya memang sebaiknya dilakukan oleh teknisi laboratorium. Ya, nah di sini jelas kadang biarkan saja dan tidak campur tangan tidak mungkin ya. Kemudian ini di sini laporkan tindakan ilegal kepada atasan atau manajemen. Nah, tidak sebalik ini potensi ya. Saya lihat yang ini ceritakan kepada teman-teman di luar laboratorium. Tidak juga berbicara langsung kepada rekan kerjanya. Nah, ini berarti tidak ada solusi kalau berbicara langsung pada depan kerjanya. Yang ada solusi berarti yang mendekati adalah ini. Laporkan tindakan ilegal kepada atasan atau manajemen. Ya, itu secara jawaban formalnya. Jadi kadang-kadang jawab soal seperti ini menjebak, tapi eh, harus yang kita lakukan adalah sebagaimana berdasarkan keprofesionalisme dan kompetensi kita ya. Kemudian di sini seorang teknisi laboratorium medis ya menerima hadiah dari seorang vendor. Nah, ini sering ya peralatan laboratorium yang sering berbisnis dengan laboratorium ya tempat dia bekerja. Kemudian apa yang harus dilakukan ya di sini yang dilakukan apakah memang menerima hadiah tersebut tanpa memberitahu siapapun? Kira-kira yang mana ini? Yang nomor 9 ini? Kemudian tolak hadiah tersebut dan beritahu atasan atau dibagikan hadiah tersebut dengan rekan kerja atau gunakan hadiah tersebut untuk keperluan pribadi. Ya, jadi sama sekali lagi yang seperti ini juga tidak kita bisa jawab dengan secara emosional ya. Emosional dalam arti ya kita berikan saja ke rekan kerja. Tetapi secara kepantasan kewajarannya apa yang harus kita lakukan yang sebenarnya. Nah, maka di sini adalah sesuai dengan yang sekarang dalam gratifikasi tolak hadiah tersebut ya. Kemudian segera beritahu dengan atasan dikomunikasikan dengan baik supaya ada solusi terbaik gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Di kata kuncinya menerima hadiah berarti ditolak ya. Kemudian segera berikan kita komunikasikan karena itu terkait dengan pemberian hadiah dari vendor ya. Kemudian yang 10 ya. Di sini dalam situasi apa seorang teknisi laboratorium medis diharuskan memberikan perhatian khusus terhadap keberagaman budaya dan etnis pasien ya. Nah, dalam konteks apa ini ya? Apakah di sini hanya jika pasien minta atau selalu karena itu adalah bagian dari etika profesi yang memberikan perhatian khusus ya? Hanya jika pasien berbicara bahasa yang sama, ini juga tidak ya. Hanya jika pasien membayar lebih, ini juga tidak. Hanya jika pasien meminta, ini juga sepihak. Berarti yang benar adalah ini yang lengkap. Selalu karena itu adalah bagian dari etika profesi kita. Nah, akhirnya budaya etnis. Nah, seperti tadi ya. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan dalam konteks laboratorium medis? Nah, terkadang dalam hal ini konflik kepentingan itu ada dalam situasi bagaimana ada ketidaksetujuan antara rekan kerja. Ya, kalau masalah pribadi, teknis dan mempengaruhi pekerjaan mereka. Ya, keinginan atau mempromosikan teknologi ini tidak juga. Nah, berarti potensinya yang ini yang kemungkinannya ya. Nah, bukan kemungkinan, tapi ini situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan pasien atau integritas profesional. Maka ini dikatakan konflik kepentingan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya prinsip-prinsip etika profesi, ya dalam hal ini tentunya
yang menekankan pada pelaksanaan tugas tanpa ada unsur pribadi. Kalau tanpa ada unsur pribadi berarti disebut apa? Ya, dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini, nah, apakah di sini ada kejujuran, objektivitas, ya, apa integritas, apa kerahasiaan? Apakah di sini adalah jawabannya adalah untuk menjalankan dan pada pelaksanaan dengan sebaik-baiknya tanpa ada unsur pribadi berarti objektivitas, objektif ya. Nah, selanjutnya di sini seorang ahli laboratorium medis yang membocorkan hasil pemeriksaan pasien kepada seorang lain tanpa persetujuan pasien melanggar prinsip etika. Melanggar prinsip etika. Ini apa dalam hal objektivitas, autonomi, kerahasiaan atau benefit? Benefit adalah bisnis, ya. Berarti ini adalah nomor 13 ini adalah kerahasiaan, ya. Berarti kerahasiaan karena yang membocorkan hasil pasien kepada orang lain tanpa persetujuan. Jadi kita adalah membocorkan rahasia itu tidak baik, ya. Kemudian apa yang saudara ketahui perihal tentang informed consent dalam menjalankan pelayanan kesehatan pada hukum kesehatan. Nah, di sini tentunya eh, ada pemberitahuan ya, ada pemberitahuan kepada pasien mengenai biaya pemeriksaan. Informed consent, nah, kurang pas ya. Eh, Persetujuan dari pasien setelah diberikan informasi lengkap mengenai suatu tindakan medis. Ya, ini kelihatannya potensi. Kemudian kita lihat ya, pemberitahuan tentang risiko dari suatu pemeriksaan atau tidak ya, kewajiban laboratorium pada memberikan hasil pemeriksaan tidak. Berarti yang tepat adalah yang B, yaitu persetujuan dari pasien setelah diberikan informasi lengkap mengenai suatu tindakan medis. Nah, baik ya, kembali pada ini. Petugas laboratorium yang bekerja saat dalam kondisi mabuk ya dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip etika, autonomi, benefits, integritas atau non milis ya. Nah, ini kalau terkait dengan seperti ini kondisi berarti integritas ya, berarti integritas ya. Kemudian selanjutnya pasien memiliki hak. Pasien itu memiliki hak apa? Ya, di sini ada memilih teknologi laboratorium yang akan melakukan pemeriksaan ya. Kemudian mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium, menyimpan sampel biologi di rumah ini tidak ya karena bukan hak pasien itu ya, menyimpan sampel biologi dan rumah sakit. Menginstruksikan teknologi mengenai teknik pemeriksaan juga tidak. Ya hak itu berarti mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium. Iya memang haknya pasien. Ya hasil pemeriksaan laboratorium adalah ini. Tapi untuk edukasinya, hasilnya itu adalah dari dokter yang menangani. Tuh, kalau tidak hanya memberikan hasilnya saja. Ya. Kemudian implementasi bekerja terkait dalam hukum kesehatan kegagalan seorang teknologi laboratorium dalam memberikan informasi ya dalam memberikan informasi yang cukup kepada pasien sebelum tos sudah dianggap sebagai apa ya sini tentunya ada kelalaian ada pemalsuan pencurian dan penipuan kalau terkait dengan eh, bahwasannya dalam memberikan cukup kepada pasien sebelum sudah dapat dianggap ya di sini kegagalan seorang dalam memberikan informasi yang cukup berarti dianggap apa dianggap kelalaian gitu ya. Ini kan beda lagi pemalsuan, pencurian, penipuan. Jadi ketika ini kelalaian ya. Nah ini saya kira ini rekan-rekan saya tahu ya di era yang sekarang ini serba regulasi, aplikasi dan regulasi ahli teknologi medik dalam menjalankan prakteknya ya dalam terdapat persyaratan legal formal yang wajib diantaranya jasa ini jasa pasti semua jasa ya ya jasa ini harus ada ya karena baru-baru ini diketahui juga ternyata ada dokter yang memang menjalankan praktek tanpa memenuhi jasa ada temuan seperti itu tadi ya.
Ini kalau lihat ini yang potensi dari jawaban ini mana yang paling lengkap? Otomatis yang A ya, karena ya benar. Tapi di sini kok SIM? Iya, SIM tidak terkait langsung ya. Terus ini ada kata, ada NPWP. Berarti yang tepat adalah di yang ini. Rincian kewenangan klinis. Yang A berarti ya. Kemudian apa yang sudah lakukan ya sebagai tenaga ATLM saat bekerja di laboratorium jika ya mengetahui ada pelanggaran etik atau hukum di laboratorium. Pelanggaran etik. Berarti apa? Diam atau tidak melakukan apa-apa, melaporkan kepada atasan, ya, terlibat dalam pelanggaran tersebut, atau menyembunyikan informasi. Ya. Maka di sini, nah sekali lagi, tindakan profesional tetap kita melaporkan kepada atasan. Ya, ada pelanggaran etik. Ya, seperti tadi ya. Selanjutnya, ya, di sini seorang ATLM, ya, yang mendapati hasil tes pasien yang menunjukkan hasil yang mencurigakan atau tidak normal, apa yang harus dilakukan oleh petugas ATLM? Ya, di sini tentunya apa yang dilakukan? Ya, tentunya bukan menyimpan, ya, bukan membagikan, mengabaikan, tapi segera melaporkan informasi kepada dokter yang merawat pasien agar cepat mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik ya, kalau begitu ini akan saya coba review sedikit ya terkait dengan eh, ini ya. Nah, supaya kita paham sedikit ya. Nah, di sini ya. Tadi kalau prinsip kita kalau lihat dari bahasan ini ya di sini ada eh, bahwasanya moral pada prinsipnya merupakan alat penuntut, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh untuk mengangkat pada kehidupan manusia. Jadi moral, norma dan etik ini ya dalam bahasa etiknya memiliki arti ajaran tentang baik buruk yang diterima untuk mengenai perbuatan kewajiban akhlak seperti ya. Nah, kalau tadi eh, ada beberapa hal yang terkait dengan apa itu prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak pasien. Kalau prinsip benefis, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam benefis tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya manfaat lebih besar daripada sisi buruknya. Kalau kalau non maleficin yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Nah, kemudian beberapa hal yang eh, ini kita coba melihat dari masuk daripada nah, jadi ketika kita membaca yang seperti ini mungkin ya salah satu solusinya itu kita juga harus banyak eh, membaca kembali terutama perhubungan di Kemenkes ya yang begini. Nah, kalau dari sini dilihat dari beberapa hal ya, nah, ada beberapa hal yang terkait dengan etika profesi. Ya, ya kadang-kadang ini ada beberapa aspek, aspek menghormati otonomi pasien, kemudian aspek keadilan, yaitu satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi, asas berkata benar. Nah, di sini banyak ya terkait dengan kita lihat dari ringkasannya saja, ya, ringkasannya saja, di mana eh, nah, ya, jadi ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma. Moral yang terdapat di antara sekelompok manusia, norma atau aturan yang bersih rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai, baik benar atau salah secara umum. Ya, ada dua macam norma, norma khusus dan norma umum. Ya,
Norma dalam pegawai yaitu norma agama, kesusilaan kesopanan dan kehidupannya. Nah, kalau etika adalah nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok tingkah lakunya. Kalau etika dan moralitas berkaitan erat sekali dengan hukum dan adat istiadat, ya, dengan adat istiadat. Nah, sekarang kita lanjutkan di eh, soal tadi ya. Baik ya. Nah, sedikit lagi ya. Kalau melihat dari ini di bawah ini, ya, ya, yang merupakan pelanggaran etik, ya, bagi eh, teknologi laboratorium medik, ya, tadi memberikan hasil tes. Jadi terkait dengan pelanggaran etik, ya, pelanggaran etik, ya berarti memberikan hasil tes pasien kepada dokter yang merawat pasien tadi ya. Nah, terus membagikan informasi pasien kepada pihak ketiga tanpa izin, ya, memperbarui peralatan laboratorium, membagikan informasi ilmiah tentang ini juga tidak berarti yang kuat adalah membagikan informasi pasien kepada pihak ketiga tanpa izin. Ya, jawabannya adalah B. Ya, untuk satu. Nah, apa yang dimaksud dengan tadi? Kalau tadi eh, konflik ini yang tadi adalah di atas adalah sama ya dalam hal ini. Tapi paling tidak analoginya ketika kita melihat dari ini konflik of interest dalam konteks implementasi etika profesi dalam laboratorium medik adalah berarti apa? Ya, jadi apa kata kuncinya? Berarti konflik apakah ketidaksetujuan dalam tim laboratorium, apakah tidak cocokan, atau konflik antar kepentingan pribadi dan profesional. Nah, berarti kalau yang lengkap ada seperti ini. Kalau pertentangan antara si dan saya tidak, berarti adalah C, konflik antara kepentingan pribadi dan profesional. Karena di sini konflik of interest, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada bagaimana ketika menghadapi situasi yang melibatkan konflik etika yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi tenaga ATLM, ya. Apakah menjaga pekerjaan mereka, ya. Kemudian apakah menjaga reputasi laboratorium, ya. Apa menjaga kualitas hasil laboratorium, ada menjaga kepentingan pribadi. Kalau melihat dari ini yang melibatkan konflik etika, ya, situasi yang melibatkan konflik etika, apa yang harusnya jadi prioritas, ya tentunya kalau dengan laboratorium, apalagi di bidang kesehatan, ya harus senantiasa menjaga kualitas hasil tes, ya menjaga kualitas hasil tes ini yang merupakan hal-hal yang harus dikuatkan ya di kita sebagai praktisi di laboratorium. Kemudian selanjutnya, mengapa penting untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien di dalam laboratorium? Contoh-contoh soal yang seperti ini. Mengapa? Apakah untuk menghindari persaingan, untuk memudahkan berbagai informasi? Tidak ya. Untuk melindungi privasi dan kepercayaan pasien. Nah, ini kelihatannya ini ya. Atau untuk menghemat waktu? Tidak ya. Nah, berarti ini hubungan dengan informasi pasien dalam pribadi untuk melindungi privasinya pasien dan kepercayaan pasien tentunya atau kepercayaan masyarakat. Kemudian seorang pasien bertanya tentang hasil pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium. Bagaimana seorang ahli laboratorium medik ya dalam menentukan etika profesi atau menanggapi hal tersebut? Bagaimana sikapnya ini? Apakah menyampaikan hasil tes langsung kepada pasien, mengarahkan pasien ke dokter yang merawatnya karena menjaga kode etik profesional pada kerahasiaan pasien, mengatakan bahwa hasil normal tanpa ngecek, mengabaikan pertanyaan pasien. Nah, maka yang paling ini yang mudah dipahami itu adalah dari kata kunci etika profesi adalah berarti yang B, ya, mengarahkan pasien agar apa? Konsultasi ke dokter yang merawatnya, bukan menanyakan ke kita tentang hasil laboratoriumnya. Karena kita menjaga di kode etik profesi tadi, ya. Kemudian di sini ada seorang ahli teknologi laboratorium medis mendapatkan tawaran hadiah tadi ya dari perusahaannya.
Apa yang sebaiknya dilakukan? Tadi Kak, dia menolak dan melaporkan kepada atasan. Ya, nah di sini eh, dilema etik situasi yang dihadapan seorang dalam membuat keputusan ini dalam buku ya. Untuk diperlukan pengambil keputusan untuk menghadapi dilema etik, ini ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk membuat keputusan etik. Ya, yang pertama adalah eh, yang A, memperoleh fakta, ya, memperoleh fakta yang relevan dengan permasalahan dan menentukan cara alternatif. Nah, sini ternyata ada kecuali ya. Berarti iya yang menentukan isu ya dan fakta-fakta yang relevan ya. Kemudian di sini ada menentukan faktor yang mempengaruhi lima etik. Kemudian yang dia ada menetapkan tindakan yang tanpa melihat fakta dan masalah etik. Ya, ini berarti kalau kecuali berarti ya jelas ini yang tidak sesuai ya. Karena pertanyaannya pasti yang kalau kecuali ini hampir yang lainnya mirip, yang sekiranya ganjil itulah yang dipilih seperti tadi ya. Nomor 28. Manakah dari berikut ini yang bukan menjadi tanggung jawab seorang ahli teknologi laboratorium medis ya, memberikan konsultasi medis kepada pasien ya, yang bukan menjadi tanggungan. Jadi pertanyaan bukan menjadi tanggungan ya. Nah, ini memberikan konsultasi pasiennya kepada dokter ya. Harusnya dokter ya. Nah, sekarang kita menjaga kerahasiaan pasien. Oh, tugas kita. Memastikan kualitas dan ini juga bukan tugas kita. Melakukan pemeliharaan tugas kita. Ya, berarti yang bukan tanggung jawab kita ini adalah yang ini. Memberikan konsultasi medis. Karena ini adalah kompetensi dan kewenangan dokter. Ya. Jadi jebakannya soalnya seperti ini kadang-kadang ya. Jadi ada kata cepat dan langsung melakukan eksekusi, tapi juga ada kalanya kita melihat. Ya, menjadi kata kunci daripada kalimat ini apa? Oh, bukan menjadi tanggung yang bertolak belakang dengan ATLS. Ya. Kemudian di sini, seorang ahli teknologi laboratorium medis harus selalu mematuhi standar profesional. Nah, tadi standar. Nah, berarti apa yang standarnya itu? Tujuannya itu untuk apa? Untuk memperoleh promosi kah? Tidak ya, mengurangi beban kerja. Tidak juga yang melindungi pasien dan masyarakat, ya ini potensi meningkatkan gaji. Tidak ya. Jadi kata kuncinya mematuhi standar. Tujuannya ada salah satunya adalah untuk melindungi pasien atau keselamatan pasien dan masyarakatnya itu ya. Baik, terakhir ya di sini bagaimana ahli teknologi laboratorium medik ya dapat membantu mencegah kesalahan dalam hasil pemeriksaan. Apakah dengan mengabaikan masalah peralatan? Nah, sih kata kuncinya membantu mencegah kesalahan dengan mengandalkan teknologi secara eksklusif, tidak juga ya. Kemudian dengan melakukan pelatihan berkelanjutan dan meningkatkan kompetensi. Ini kelihatannya kompetensi ya dengan mudah melaporkan hasil tes. Nah, ini juga tidak karena membantu mencegah kesalahan dalam hasil pemeriksaan. Jadi yang tepat adalah bagaimana kita untuk melakukan pelatihan meningkatkan kompetensi yang berkelanjutan. Ya, baik ya. eh Sampai di sini ada yang tanyakan, rekan-rekan? Halo, ada yang tanyakan sampai di sini? Halo, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik ya. Kalau tidak ada, eh, saya kembalikan pada admin. Apakah Mas Arief masih monitor? Ya, baik ya. Kalau begitu, kalau tidak ada, untuk session malam hari ini kita akhiri sampai di sini ya rekan-rekan.
nanti insya Allah nanti kita akan kembangkan dengan pola perkembangan baik dari jejaring maupun beberapa hal yang memang potensi diperlukan bagi rekan-rekan yang memang sedang belajar dan berlatih untuk menuju suksesnya dalam mengerjakan soal-soal kompetensi, baik itu kompetensi bidang maupun sesuai dengan harapan daripada rekan-rekan semuanya untuk lolos di P3K maupun di CPNS ya. Baik, saya kira untuk malam hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga tetap semangat, ya semoga Pak, senantiasa diilhamkan. kita dapat soalnya nggak Pak yang tadi Pak? Gimana? Dapat soal yang tadi yang Bapak jelaskan itu kita dapat nggak? Pak, nanti langsung saya berikan beserta Oh jawabannya. iya Bapak. Di, Terima di, kasih Bapak. dikirimkan ke admin ya nanti ya. Oh ya, Ya, siap nanti Bapak. ya. Terima kasih. Ada lagi Mbak Arlina yang ditanyakan? Oh, nggak ada Bapak. Baik, nah nanti secara bertahap ya. Mungkin nanti akan banyak ya, tapi kita mudah-mudahan bisa kita mengejar ya dengan jadi beberapa materi-materi penting yang berpotensi untuk keluar ya. Baik, sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kecerdasan di dalam berpikir, ya, pengetahuan yang luas dan hafalan yang kuat, ya, dan sukses dalam menempuh ujian-ujian selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.